Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indrawati, NIM 2101072065. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi akuntansi perbankan, yaitu tentang kartu bank, payment point, dan bank garansi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu kartu bank. Kartu bank yaitu kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Kartu bank dapat berupa kartu kredit atau penarikan dana dan cek atau tabungan. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kartu bank. Yang pertama yaitu credit card atau kartu kredit. Adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Fungsi dari kartu kredit yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran yang relatif aman, praktis, dan nyaman. Prosesnya yang cepat membuat waktu kita dalam bertransaksi menjadi lebih ringkas, keamanan terjamin, dan apabila kartu kredit kita hilang, kita bisa langsung melakukan pemblokiran agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Fungsi yang kedua yaitu memudahkan dalam mengatur keuangan. Selanjutnya, memberikan perlindungan tambahan atas pembelian, dan yang terakhir, penolong dalam keadaan darurat. Jenis kartu bank yang kedua yaitu debit card atau kartu debit. Kartu debit adalah kartu elektronik yang dikeluarkan oleh bank untuk pembayaran sekaligus penarikan uang dari suatu bank tersebut. Dengan kehadiran kartu debit ini, pengguna tak perlu membawa uang tunai kemana-mana. Jenis-jenis kartu debit ada dua. Yang pertama yaitu kartu debit Mastercard. Seperti namanya, kartu debit Mastercard dikeluarkan oleh Mastercard Incorporated. Hampir semua bank menerima jenis kartu ini sehingga bisa digunakan jika misalnya kita melakukan bisnis trip ke luar negeri. Yang kedua yaitu kartu debit Visa. Kartu debit Visa juga cukup populer di Indonesia karena beberapa pembayaran online mewajibkan kartu berjenis Visa. Sama dengan Mastercard, Visa juga bisa digunakan saat melakukan transaksi di luar negeri. Manfaat kartu debit yang pertama yaitu mengurangi risiko pencurian, yang kedua memberikan daya beli lebih ke konsumen, dan yang ketiga mempercepat transaksi pembayaran. Jenis kartu yang selanjutnya yaitu charge card. Charge card adalah kartu pembayaran elektronik yang ditagihkan tanpa bunga, tapi mewajibkan pemiliknya untuk membayar tagihan secara penuh di bulan berikutnya. Dan selanjutnya yaitu cash card. Cash card merupakan layanan kartu debit perusahaan sebagai sarana transaksi petty cash yang dialokasikan secara terpusat oleh perusahaan kepada unit operasi atau pegawai dalam satu periode tertentu untuk membayar kegiatan operasional rutin perusahaan. Materi selanjutnya yaitu mekanisme. Pada penggunaan kartu debit, mekanisme umum adalah digesek pada mesin edisi atau elektronik data capture. Saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Untuk keamanan penggunaan, biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan PIN ke mesin ECT saat melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu mekanisme kartu kredit. Pada penggunaan kartu kredit, mekanismenya berbeda dengan kartu debit. Saat melakukan transaksi, kartu kredit tidak memotong saldo kita, melainkan pihak bank mencatatnya sebagai hutang. Hutang inilah yang kemudian wajib kita bayarkan setiap bulan. Baik, materi selanjutnya yaitu payment point. Payment point sendiri yaitu salah satu jasa perbankan pembayaran dan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif rutin setiap jadwalnya. Contohnya pembayaran bulanan yang nilainya relatif kecil, seperti pembayaran rekening listrik PLN, telepon Telkom, dan PDAM, air, serta pembayaran kartu prabayar atau pulsa. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis payment point. Payment point dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu payment point konvensional atau sistem online payment point, dan payment point online. Yang pertama yaitu sistem online payment point atau SOPP. Payment point konvensional atau dapat diartikan SOPP adalah salah satu mekanisme mode pembayaran tagihan dengan cara konvensional, di mana cara proses pelimpahan dana pembayaran ke rekening receipt
PLN dilakukan dengan cara melakukan penyetoran dana melalui bank secara cash atau tunai. Dengan adanya perkembangan teknologi yang mendukung dalam komputerisasi di jaringan telekomunikasi, maka dibuatlah berbagai macam jenis aplikasi yang dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis pembayaran online. Salah satunya adalah aplikasi sistem online payment point. Aplikasi SOOP adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk melayani berbagai pembayaran pelunasan piutang kepada pelanggan, dan proses pelunasan diawali dengan membaca data piutang pelanggan untuk menentukan pelanggan dan jumlah tagih yang akan dilunasi yang direalisasikan dengan format data pelunasan harian atau singkatnya DPH. Jenis payment point yang kedua yaitu payment point online bank. Adalah salah satu sistem di mana mekanisme pembayaran tagihan yang sangat lebih aman, mudah dan murah serta proses yang tidak rumit. Payment point online bank atau disingkat dengan PPOB ini merupakan layanan pembayaran tagihan secara online real-time 24 jam, sehingga proses rekonsiliasi data dan dana bisa lebih cepat dan akurat serta aman. PPOB yang diselenggarakan di perusahaan-perusahaan seperti PLN, PDAM, Telkom, dan lain-lain yang bekerja sama dengan hampir semua perbankan. Pelanggan konsumen dapat membayar di mana saja dan kapan saja dengan cara apa saja melalui delivery channel atau sistem aplikasi yang dikembangkan perusahaan penyelenggaraan PPOB. Dan delivery channel seperti ATM, teller, auto debit, internet banking, dan lain-lain. PPOB ini juga merupakan sistem yang digunakan oleh PLN dalam pelaksanaan penerimaan pembayaran iuran listrik setiap bulannya, di mana setiap loket pembayaran memiliki deposit pada bank dan kode konsumen. Dalam sistem PPOB, proses penerimaan tagihan listrik tidak dilakukan oleh petugas PLN lagi, namun langsung diterima oleh collecting agent PPOB dan secara otomatis ditransfer ke akun receipt office PLN. Dengan adanya sistem PPOB, maka beberapa proses bisnis pembayaran yang selama ini sudah berjalan dapat lebih disederhanakan dan dimudahkan. Materi selanjutnya yaitu tujuan payment point. Yang pertama, mempermudah pembayaran tagihan penyediaan jasa. Dengan semakin banyaknya pilihan pembayaran yang tersedia, tentu semakin mudah pula pelanggan untuk membayar tagihan. Hal ini bisa membantu perusahaan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pembayaran. Tentunya pembayaran tepat waktu dari pelanggan akan sangat membantu operasional perusahaan. Tujuan payment point yang kedua yaitu membantu perekonomian orang banyak. Hal ini karena siapapun bisa menyediakan jasa layanan pembayaran dengan mudah dan cepat. Dengan proses yang mudah dan cepat, maka hadirnya payment point bisa membantu perekonomian masyarakat atau orang banyak. Tujuan yang ketiga yaitu pembayaran tagihan lebih efisien dan cepat. Adanya payment point membuat kita tidak perlu membayar tagihan di konter penyedia layanan. Kita tidak perlu datang ke konter PLN untuk membayar listrik, lalu pindah ke kantor PDAM untuk membayar tagihan air. Dengan adanya sistem payment point ini, maka pelanggan tidak perlu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kita juga bisa langsung membayar berbagai tagihan mulai dari listrik, telepon, hingga BPJS tanpa perlu pergi ke tempat pembayaran masing-masing tagihan. Hal ini sangat membantu masyarakat untuk menghemat waktu, terlebih untuk masyarakat yang memiliki kesibukan yang padat. Baik, materi selanjutnya yaitu bank garansi. Bank garansi adalah garansi yang diterbitkan secara tertulis oleh bank dalam bentuk warkat yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji atau uang prestasi. Cara pembayaran dapat diangsur atau tidak diangsur atau non-angsuran. Dalam bank garansi ini, pihak bank akan membuat pengakuan tertulis berisikan bank mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat tertentu, apabila nasabahnya tidak memenuhi kewajiban terhadap si penerima jaminan. Selanjutnya yaitu fungsi bank garansi. Yang pertama yaitu bank garansi tender. Bank garansi tender yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor. Ada juga bank garansi perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pabrikan untuk kepentingan agen atau levelansier produk-produk pabrik. Yang kedua yaitu bank garansi penangguhan bea masuk, yaitu bank garansi untuk menjamin dinas bea dan cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Yang ketiga yaitu bank garansi cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan untuk menjamin pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan untuk rokok yang sudah beredar di pasaran. Yang keempat yaitu bank garansi uang muka kerja,
yaitu bank garansi untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan bank garansi. Yang pertama bagi bank, tujuannya adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi, maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyeknya. Yang kedua yaitu bagi pemegang jaminan atau pemberi pekerjaan. Tujuan bank garansi yaitu untuk memberi keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat bank garansi. Tujuan yang keempat yaitu memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Hal ini jelas terutama bagi pemberi pekerjaan. Demikian pula, bank sebagai pemberi jaminan tidak akan menderita kerugian selama jaminan lawan yang diberikan benar dan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Pihak nasabah pun tidak akan berani ingkar janji karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan di bank. Tujuan bank garansi yang kelima yaitu bagi bank, di samping keuntungan yang di atas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga akan meningkatkan kredibilitasnya di mata para nasabah. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.